Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rita Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari tanggamus.id dengan headline Satgas Narkoba Polres Tanggamus tangkap pengedar sabu di wilayah BNS. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus menangkap seorang pengedar sabu yang biasa beroperasi di wilayah Kecamatan Banda Negeri Semung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kasat Res Narkoba Polres Tanggamus, AKP Mirga Nurjuanda mengatakan, pengedar sabu yang ditangkap tersebut berinisial JA 31 tahun, warga Pokon Sanggi Unggah, Kecamatan BNS. JA diamankan Kamis 11 Juli 2025. Penangkapan ini setelah sebelumnya tim melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat terkait jaringan peredaran sabu di wilayah tersebut, ujar Mirga Nurjuanda, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko. Kasat menjelaskan, saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip sedang berisikan sabu putih diduga sabu dengan berat bruto 20,31 gram, 1 alat hisap sabu bong, pirek, dan sejumlah perlengkapan penggunaan sabu lainnya, 1 unit handphone dan dompet milik tersangka dan uang tunai sebesar Rp52.000. Barang bukti sabu disembunyikan tersangka di bawah pohon belakang rumahnya untuk alat hisap bong di pagar belakang Tarang Mirga. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial SI yang kini masuk dalam daftar pencarian orang dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pengakuan tersangka mendapatkan pasokan sabu dari rekannya dan ia telah mengedarkan sabu selama 1 tahun, sebut Kasat Res Narkoba. Barang bukti dan tersangka kini telah diamankan di Mapolres Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun, pungkas Mirga. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari sumek.id dengan headline Sopir mengantuk, truk tabrak truk dijalin tim Palembang Betung. Dari Banyuasin melaporkan, laka beruntun terjadi di Jalan Lintas Timur, Palembang Betung, kilometer 49 Sukabara, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Banyuasin, Minggu 13 Juli 2025 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam laka beruntun yang melibatkan 3 truk dan 1 sepeda motor itu. Hanya saja ada 3 korban luka ringan dan mendapatkan perawatan di klinik terdekat. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo SIK melalui Kasat Lantas AKP Suwandi mengatakan, truk BG 8661JI yang dikendarai Teguh berpenumpang Agus dan Tommy hendak menuju Palembang. Sampai di lokasi, sopir truk mengantuk hingga masuk ke jalur berlawanan katanya. Di saat bersamaan, datang arah berlawanan truk dengan nopol BE 9844NH dikemudikan Siswanto berpenumpang Sukiyatman. Karena jarak sudah terlalu dekat, akhirnya terjadi tabrakan bebernya. Akibat tabrakan itu, kendaraan truk BG 8661JI melintang di badan jalan sebelah kanan sehingga mengenai sepeda motor Honda Beat BE 2942EJ yang dikendarai Arif yang berboncengan dengan Saripudin. Sepeda motor dari arah Palembang tujuan Betung. Jelasnya, pengendara dan penumpang sepeda motor tidak mengalami luka, namun Agung, Sukiyatman, dan Saripudin alami luka ringan. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir lakukan screening adiksi warga binaan sebagai langkah awal rehabilitasi narkotika. Dari Ogan Ilir melaporkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir melakukan kegiatan screening adiksi terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Kepala Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Abdul Waris, screening adiksi ini merupakan tahap awal dari program rehabilitasi narkotika pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan warga binaan terhadap zat adiktif, tuturnya, Minggu 13 Juli 2025. Dalam pelaksanaan screening adiksi, digunakan instrumen WHO ASIS, Alcohol, Smoking, and Substance Enforcement Screening Test. Ini sebuah alat ukur yang diakui secara internasional untuk menilai sejauh mana seseorang terlibat dalam penggunaan zat-zat terlarang sebutnya. Pada tahap awal ini, sebanyak 26 orang warga binaan Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah mengikuti proses screening. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara bertahap hingga mencapai target rehabilitasi bagi 200 orang tahanan dan narapidana yang telah terdata.
Melalui screening ini, warga binaan yang terindikasi mengalami adiksi ringan akan diberikan edukasi dasar tentang narkoba dan dampak negatifnya jelasnya. Sementara itu, bagi warga binaan dengan hasil screening adiksi sedang hingga berat, akan diarahkan untuk mengikuti asesmen lanjutan. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.